Salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Arjuna Bagus Prasetyo. Saya di sini akan memberikan tutorial penggunaan SSCNC tutorialnya. Yang pertama, kita buka aplikasinya, lalu kita sentuh tombol emergency dan kita nolkan sumbu X dan Z-nya. Lalu jangan lupa putar kontaknya ya ke arah on. Dan selanjutnya kita tadi mesin operation untuk setting tool, setting bahan sesuai ya. Nomor 1 eksternal add turnet 001 dan di OK. Nah itu kan sudah jadi. Yang selanjutnya kita setting benda kerja sesuai ukuran ya, 20 dan 60 mm. Nah yang selanjutnya kita gerakan toolboxnya atau pahatnya mendekati benda kerja, dibikin sedekat mungkin, lalu kita pilih ke 2 dimensi tampilannya sehingga kita bisa mengetahui letak-letaknya sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan. Ya tadi sudah ada garisnya ya, kita hapus dulu biar nggak kelihatan. Nah yang selanjutnya kita masuk ke bagian setting 0 dari benda kerja dan pahatnya. Kita dekatkan pahat sedekat mungkin dengan benda kerja, lalu kita gunakan X dan Z menggunakan tanda plus atau minus agar kita bisa menggerakkan mendekati dengan pahat ke benda kerja. Yang selanjutnya kita ketika akan mencari nolnya, kita harus menghidupkan mesinnya dengan panggilan kode, yaitu bisa kita ketik sesuai di aplikasi ya. Kita masuk ke MDI, program MDI, lalu kita tulis M3S2000. Nah kita langsung klik. Nah kita langsung putarkan mesin, langsung berputar ya. Nah waktunya kita untuk menyeting titik nolnya. Oke, kita gunakan X dan Z, plus dan minus untuk menggerakkan pahatnya. Kita bisa menggunakan beberapa kecepatan ya, kali 1, kali 10, kali 100, bahkan kali 1000 tuh, sehingga bisa memudahkan kita dalam mengerjakan atau mencari titik nolnya. Nah ini yang kita cari titik nolnya itu di bagian sisi Z nya, karena Z berjalan mendekati benda kerja. Kita tambahkan sedikit demi sedikit saja, pelan-pelan hingga menempel dan meletik tatalnya. Nah visual tatal sudah terlihat. Nah itu langsung kita masuk ke edit, program, terus kita masuk ke offset, lalu kita ambil geometri. Nah di offset geometri kita tulis Z0, itu kita mendapatkan posisi Z0 nya sudah ditemukan. Nah yang selanjutnya kita gunakan spindle, yang bukan spindle ya, tapi yang X. Kita ambil sumbu yang X, kita mencari titik nolnya yang X, sama menggunakan klik di X, lalu kita tambah atau minuskan arah sumbu tersebut. Nah kita juga sama seperti yang saya tadi, biarkan kita tambahkan terus atau kita minuskan terus ke benda kerja hingga visual tatal terlihat. Nah ketika visual tatal terlihat, lalu kita nanti setting sesuai diameternya. Ingat diameter kita tadi 20 ya, jadi kita nanti tulisnya X
titik, maaf. Nah, kita langsung measure. Nah, setelah semuanya sudah ditemukan, lalu kita klik tombol yang seperti itu ya, seperti Shaolin itu, hitam dan putih. Kita klik X dan Z agar ke titik 0, dan ternyata laptop saya nge-lag, jadi agak hilang, tapi nggak apa-apa, aman sih, aman. Nah, setelah tadi sudah ke titik 0, kita masuk ke MDI lagi di program. Nah, setelah kita memasuki beberapa, tadi kan kita pilih program, kita cari klik di dir. Nah, di sini kan kita sudah menuliskan waktu itu kodenya di 0013, jadi kita panggil 0013, klik O search. Nah, sudah ditemukan, langsung kita pilih tombol yang paling kiri atas pojok. Nah, nanti muncul garis yang dilalui pahat. Nah, bagian itulah yang merah-merah itu tadi yang dipotong pahat. Oh, tadi lupa untuk menutup pintu. Nah, itu kita mesin operation, kita door, close of the door. Setelah close of the door, kita klik di bagian kiri bawah yang hitam itu untuk menggerakkan pahat ke benda kerja. Setelah dibobot selesai, kita klik measure untuk ukuran, mengetahui ukurannya sudah sesuai atau belum, sesuai dengan job sheet atau belum. Ini ketelitiannya banyak ya, tinggi gitu tanya, jadi selisih sedikit masih terlihat lah, tapi tidak apa-apa ya, dianggap saja presisi dong ya. Nah, habis ini kita akan menutorial lagi bagaimana pergerakan pahatnya ketika memakan benda kerja tersebut, sehingga bisa lebih jelas dalam proses pengerjaannya melalui ya, walaupun kita menggunakan aplikasi ya, simulator, tetapi ini sudah sangat membantu ketika kita akan menggunakan mesin CNC yang sebenarnya. Nah, langsung kita kembali lagi ya, kita masuk ke workplace. Di workplace itu kita kan digantikan benda kerja yang baru, istilahnya seperti itu. Nah, stock size kita oke aja. Nah, benda kerja jadi baru, kita lihat proses pembubutannya secara otomatis menggunakan CNC. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Banyak kurang lebihnya, terima kasih. Salam, sampai jumpa.